Teman-teman, ini aku habis diambil darah kotornya atau istilahnya fast do. Nah, apa tuh? Jadi aku udah berapa kali nih tiap bulan ya rutin ngambil darah kotor. Ya mirip kayak Nining donor juga. darah ya Ning ya. Ini temanku yang Nining ya. Jadi kalau donor darah diambilnya dari Ambil ya Pak. vena. Kalau darah kotor diambil dari arteri. Efeknya badan lebih enak ya. Dulu aku pinggangnya kalau bungkuk sakit gitu ya. Sekarang udah enteng. Dan banyak juga kesaksian ya orang-orang yang sudah ngambil darah kotornya kayak stroke tadi sembuh, gagal ginjal juga sembuh, dan banyak lagi ya nih ya. Apa lagi yang kamu tahu? Itu omnya tuh. Nggak jadi pakai Subuhnya. Nah, mau cerita apa om? Ada kesaksian apa om? Tadi stroke di mana itu? Jadi saya itu tidak membuang darah, Gimana om? tapi yang saya buang adalah sampah darahnya. Sampah darah. Nah, sampah darah itu adalah sumber penyakit yang tidak pernah diketahui. Kenapa kok dikatakan sampah darah? Yaitu darah yang sudah tua, yang harus dibuang. Ya, itu kita buang. Kalau nggak dibuang, akan jadi penyakit. Oke. Jadi ini pengambilan sampah darah sebelum ke ginjal. Sorry. Berarti sampah darah itu sebenarnya dibuang lewat keringat, lewat feses gitu kan, Iya. urin gitu ya. Iya. Tapi nggak semua bisa dibersihkan. Iya, karena kayak gini. Jadi darah itu kan ada umurnya. Oke. Jadi darah di arteri ada umurnya. Oke. Ada 4 darah. Ada darah putih, ada darah merah, ada keping darah, ada plasma darah. Oke. Masing-masing ini berumur. Oke. Kalau sudah cukup umur, dia sudah tua, pasti akan mati. Hanya pindah tempat dia ke vena balik. Oke. Nah, di vena balik ini harus dibuang. Oke. Kemana? Ke BAB, ke air kencing, yang Iya. ingat. Iya ya. Jangan sampai sampah darah ini masuk lagi ke tubuh kita. Oh. Maka akan jadi penyakit. Oh. Penyakit apa kita nggak tahu, mau jadi stroke, atau ke jantung, atau ke liver, atau Ginjal. ke ginjal, atau ke kanker, kita nggak tahu. Oke. Makanya sebelum ke ginjal saya buang dulu, Oke. ya. Supaya apa? Supaya nanti akan digantikan darah baru dari arteri. Oke. Inilah sumber penyembuhan. Oh. Istilah kedokterannya flebectomy ya. Flebotomi, ya. Oke. Flebotomi. Ya. Nah. Banyak yang tertolong. Ya. Bahkan yang autoimun pun banyak yang tertolong semua. Oke. Saya baru dengar tadi ada anak stroke umur 9 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Nah, coba cerita lagi suhu. Yang gagal ginjal 9 tahun. Bisa sembuh. 9 tahun gagal ginjal. 9 tahun gagal ginjal. Kenapa? Karena dulunya dia sukanya makan kulit ayam, kemudian teh sisri, Minuman instan. itu. Kemudian dia suka makannya Indomie terus. Indomie. Ya. Jadi banyak faktor penyakit itu. Terutama darah yang sudah tua. Penyakit. Syaratnya orang sehat ada 2. Syaratnya orang sehat. 1, darah kita mengalir. Yang kedua, darah kita harus bersih. Oke. Ada berapa darah? Ada 4 macam darah. Darah putih, darah merah, keping darah, sama plasma darah. Di dalamnya kandungannya apa? Ya banyak vitamin, banyak mineral yang berguna. Nah, yang saya buang apa? 1, lemak jahat, garam berlebihan, kemudian karbohidrat berlebihan, yang ketiga asam yang berlebihan. Itu Oke. kita buang. Oke. Sama darah-darah yang sudah mati. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang suhu kita lihat ini ya. Contoh darah rendah, kenapa nggak boleh? darah kotornya. Ini sampah darah. Bisa dijelasin? Perhatikan ini. Warnanya gelap sekali ya, karena ini sudah darah Ini punya tua. aku ya. Darah tua. Oke. Nah, ini adalah karbo ini. Oh, karbo. Waduh, saya Nah ini, kita lihat ini, coba lihat. Ini kalau nggak dibuang, ini ada lemak jahatnya nih. Nah, oke. ini lemak yang sudah berkerak nih. Resikonya penyumbatan. Wow. Nah ini, ya. Ini ada pengentalan darahnya juga. Jadi cuma Ini ada sedikit lemak, ya bisa sedikit diambil. Oke. Darahnya kental. Ini masa ada darah kayak susu begini? Oke. Itu lemak juga. Ini adalah lemak karbo. Lemak karbo ya. Ini Sama. nanti Oh bisa juga kalau nggak dari dibuang nasi. jadi triglycerid. Oke. Ya. Ini aku punya ya. Ya. Tuh, ada juga lemak Jadi karbonya. kita nggak buang darah. Ini Nining juga makan gorengan.
Jadi ini berbeda dengan donor darah ya. Oke. Mau tahu? Berbeda. Ya, donor darah tadi kan diambil dari Oh, saluran. bukan begini. Oh, gimana? Donor darah adalah darah yang sehat Mm-mm. diambil Mm-mm. untuk disumbangkan ke orang lain Ya, supaya orang lain sehat. ya. Dan syaratnya donor darah satu harus tidak boleh ada kolesterol, tidak boleh ada gula, tidak boleh ada asam urat, Ya. harus benar-benar sehat. Ya. Karena itu diambil untuk disumbang ke orang lain. Oke. Sedangkan ini pasti diambil dari vena baliknya. Ya. Hmm. Kalau darah kotor sekali lagi dari arteri ya? Bukan. Saya salah. Dari mana? Vena balik. Dari vena baliknya. Oke. Vena itu ada 5 macam. Oke. Ada vena besar, Oke. ada vena rambut, ada namanya vena pulmonaris, ada vena cava, ada vena basilik. Oke. Nah, jadi kita harus tahu. Oh. Inilah rahasianya. Oke, oke. Titik mana kita ambil. Oke. Sorry, saya sekali lagi koreksi. Dulu pernah dengar dari arteri itu apa itu? Dari arteri. Kemarin saya pernah dengar atau saya Kalau salah dengar. darah diambil dari arteri itu yang mana? Bukan itu darah Darah kotor. bersih. Ya, otomatis darah arteri itu adalah darah yang sehat. Darah yang Oh. sehat. Oh, saya terbalik. Oke, koreksi. Kalau kita ngambil darah dari arteri, kan sama dengan bunuh diri. Oh. Betul kan? Oke, Yang masih oke. bagus diambil ya. Iya, Ya, dari vena balik. dari vena balik. Kalau Ya. tekanan darah rendah, kenapa nggak boleh? Oke. Tekanan darah rendah banyak faktornya. Berarti apa? Jantung dia tidak bisa memompa dengan baik akibat apa? Mungkin dari darah kotor tadi atau lemaknya yang banyak. Oke, oke. Karena kita orang sehat syaratnya hanya ada 2 lagi, darahnya bersih dan mengalir. Iya, iya. Kalau darah ada sumbatan, otomatis jantung itu dilepas. Oke. Kalau kita paksa hari ini ambil, apa yang betul? Bisa jadi apa-apa. Yang penting minum madu, Oh. nanti minum air kelapa muda untuk apa? Sebagai pengganti plasma darah. Oh. Kalau Oke. madu diminum, itu akan jadi darah. Oh. Tapi dengan catatan, kalau minum madu tidak boleh minum air. Oke ya. Oke, boleh diambil. Kita ambil sedikit. Saya dengan kan nggak boleh coba. Ya, kita memang hati-hati Pak. Iya. Hati-hati. Ya, ya Pak. Jadi Bapak minum madu dulu aja, rutin. Nanti ke depan. Diambil dari vena balik.